Saya mulai ekoturism ini actionnya 2014. 2011. Persiapan saya itu sebelum mulai itu identifikasi apa yang bisa kita lakukan di sini. Identifikasi aktivitas. Saya identifikasi potensi-potensi yang ada di sini itu yang saya identifikasi awalnya dan mensurvei tempat-tempat wisata yang akan kita jadikan things to do yang akan bisa dilakukan di tempat ini. Ada air terjun, monkey forest, kegiatan masyarakat, dan juga danau biru dan lain-lainnya. Intinya adalah di situ semua aktivitas masyarakat termasuk menjadi investasi dan jadi daya jual kami di sini itu. Tidak hanya untuk menjual aktivitas, setiap tahun itu juga kami siapkan bibit. Ada tempat pembibitan. Setiap tahun itu kita adakan donasi. Ada di kawasan Taman Nasional itu sebagai peduli kami terhadap lingkungan. Yang menjadi tantangan kami di sini adalah pertama, beginning is difficult ya. Awal-awal itu memang sulit untuk membuka satu hal yang baru, apalagi pariwisata. Karena wisata itu kadang mindset masyarakat itu dianti dengan hal yang negatif awalnya. Tapi kita coba dengan diskusi, cara mengatasinya adalah saya ajak semua tokoh pemuda masyarakat untuk kumpul berdiskusi. Alhamdulillah semenjak turisme di sini itu alam kayu terjaga dengan bagus itu Pak. Sebelumnya Dampak gimana, positif ini hutan kita terjaga dengan bagus. Saya katakan ini 80% terjaga bagus hutan kita di sini itu. Sebelumnya gimana keadaan masyarakat dan pelestarian lingkungan Sebelum muncul ekoturism ini luar biasa. Artinya kegiatan masyarakat itu memang 100% kan petani. Juga ada sebagian besar juga tidak ada bukan petani, dia memanfaatkan kawasan itu tebang pohon dulu. Luar biasa sekali kerusakan hutan kita di situ. Kadang sampai saya nangis dulu melihat keadaan ini. Apa harus saya lakukan di sini? Terus saat itu saya kumpulkan teman pemuda, tokoh masyarakat, ada teman saya juga ini, ada beberapa tokoh pemuda, ajak kumpul di sini. Bagaimana mengantisipasi permasalahan di hutan ini. Kita kumpul dan undang yang selaku pemangku kepentingan di Taman Nasional lah, Balai Taman Nasional, untuk kita tindakan kita ini. Sehingga muncullah ide saya itu untuk melakukan nutris, artinya reboisasi nutris itu penanaman pohon. Itu program kami namanya nutris itu. Dan itu tahun 3 tahun ini. 3 tahun yang lalu kita penanaman dan pohon udah segini-gini Pak Bang Yogi. Alhamdulillah yang udah 12.000 bibit yang kami tanam di sini itu 75% hidup semua. Itu. Dan alhamdulillah ketika 7 tahun ke depannya mungkin udah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan masyarakat sendiri tidak mau menebang pohon buah-buahan itu. Karena yang kami tanam itu buah-buahan, kaliadam, sentul, dan masyarakat akan mikir untuk menebang pohon itu karena buah-buahan. Mereka jaga, kita jaga bersama-sama. Itu teknik kami di sini itu. Nah, kami tanam pohon buah-buahan, bukan kayu-kayu gini. Itu durian, sentul, kaliadam itu 70% hidup semua dan 5 tahun 7 tahun besok dinikmati sama masyarakat pohon itu. gimana model perawatannya, Bang? Perawatannya yang punya kawasan hutan itu, karena yang merawatnya lah masyarakat sendiri, karena yang saya tanami adalah orang yang punya lahan itu, artinya akuan maksudnya, karena ini lokasi lahan pemanfaatan namanya sekitar 70 hektar. 70 hektar. Iya, lahan pemanfaatan yang dikasih sama Taman Nasional itu yang saya manfaatkan untuk penanam pohon itu. Ya, 70 hektar untuk pemanfaatan. Kalau kita yang punya lahan itu kan masyarakat sini, yang punya akuan itu di hutan itu. Nah, bagaimana masyarakat yang punya lahan akuan di hutan Taman Nasional itu harus merasa menjaga itu, otomatis cara biar mereka menjaganya tuh kita buatkan program nutris dan pohonnya buah-buahan dan antusias sekali masyarakat itu. Dan kalaupun nanti ada orang luar mengganggu tanaman pohon buah-buahan yang kita tanam itu, marah dia gitu. Dia merasa bertanggung jawab menjaga pohon itu. Masyarakat sendiri yang saya nggak lelah gitu untuk pemeliharaannya nggak lelah. Yang punya lahan itu yang memeliharanya. Itu sekitar berapa warga yang ikut terlibat di parkir lahannya? Itu sekitar kalau di Triangulis sekitar 160-an. 60-an orang yang ada yang ngambil, ada yang 1 hektar, ada yang 50 hari, 30 hari gitu kan.
beda-beda lahan akuan masyarakat di hutan di Taman Nasional ini. Nah, yang menjaganya itu masyarakat yang tadi. Iya, masyarakat yang menjaga pohon itu. Karena buah-buahan dia, karena dia jaga ke buah-buahan itu, karena itu teknik kita di sini tuh. Kalau sudah kasih pohon-pohon yang nggak produktif, yang nggak berbuah itu udah rusak mungkin masyarakat. Alhamdulillah semua terjaga bagus nih. Karena apa? Yang dilihat kami di sini sama teman muda-muda, tim namanya kelompok Triangulis, khusus untuk tempat Triangulis ini yang menjaga hutan nih. Kalau soal kebersihan, Bang Edi, gimana? Kebersihan kita masih apa namanya kalau di kawasan objek wisata Bang 100% bersih. Yang DPR kita masih di kampung ya. Kita akan coba untuk sosialisasi lagi tahap lingkungan. Karena perlu sekali apa namanya sosialisasi kebersihan. Ada beberapa warga yang di beberapa toko-tokonya kita akan berikan bak sampah khusus untuk mengurangi sampah plastik ini. Kalau organik is no problem, it's about the plastic itu. Pernahkah Bang Edi untuk melakukan sejenis program-program gotong royong untuk kebersihan atau sejenisnya lah yang kita sering sekali Jumat bersih ya, dan Jumat bersih itu tetap Jumat bersih itu dan koordinasi dengan Karang Taruna. Kita mulai dari perbatasan Desa Pran itu bukan hanya kita piantang di Triangulis tapi semuanya skup sampai Danau Biru itu alhamdulillah kita lakukan pembersihan. Dan terakhir kemarin penanaman terakhir kemarin di Danau Biru. Itu karena PR saya kan banyak sekali kemarin. Kita alhamdulillah Danau Biru sudah bisa kita ciptakan pergerakan ekonomi juga di sana, alhamdulillah lancar. Kami tamu juga di sana Danau Biru. pergerakan Ekonomi Astian udah ada banyak beberapa lapak masyarakat di sana dan pemudanya semua aktif di sana sekitar 30-an lah. Itu dia ada shipping untuk ada bagian kercis dapat itu gila tak pernah giliran dia. Gitu. Sehingga nggak ada jealousy itu, kecemburuan itu. Itu termasuk keterlibatan pemuda. Pemuda ya, terlibat pemuda. Kalau homestay sendiri gimana Bang Edi? Berapa banyak yang homestay atau masih gimana gitu? Homestay ini untuk saat ini yang akan bangun sih banyak. Karena memang sering kita adakan pertemuan sama muda-muda, ada yang keluar ke Malaysia hanya untuk cek modal untuk homestay itu. Banyak keluar ke Malaysia, pulangnya sudah mau bangun 2 kamar katakan. Karena pentingnya homestay di kawasan kita. Karena semakin banyak homestay, semakin banyak tamu gitu kan. Hanya apa namanya sistem yang kita pakai di sini tuh. Juga di sini mau bangun satu, udah ada sekitar 5 lah untuk tahun ini, insyaallah 5 homestay. Ada di utara 2. Kalau mayoritas masyarakat dan pemuda yang terlibat untuk mensukseskan ekoturism Triangulis ini, sebelumnya mereka bekerja sebagai apa? Sebelumnya mereka bekerja sebagai petani buruh gitu kan. Ya, petani, buruh. Apa yang memotivasi mereka ikut terlibat? Ikut terlibat karena di samping apa namanya gairah mereka terhadap pariwisata itu luar biasa Pak. Gairah pariwisata itu karena selain mereka karena pertama kan sosial bisnis, kita sosial dulu ya. Sosial ada bisnis juga di sana. Ketika dia bawa tamu dapat ibadah kasih dia dapat uang 50, terasa luar biasa sekali pengaruhnya dan itu yang memotivasi mereka untuk wah pariwisata luar biasa gitu kan. Artinya sehari dapat uang 50, kita hanya bawa tamu jalan-jalan di samping kita main-main juga dapat uang. Sehingga muncullah kata-kata ya kita kerja kalau di pariwisata ya holiday berarti kita bekerja berarti kita holiday. Itu yang motivasi teman-teman dan juga mereka semangat sekali gitu. Ketika ada bule dia mesti kadang lupa makan gitu, ada tamu itu saya datang buat tamu, saya telepon dia ada tamu silakan sini ya, kadang dia lupa makan, lupa pakai sandal, lari gitu teman-teman itu muda-muda itu untuk buat tamu itu saking geoh teman-teman itu. Kalau untuk pemanfaatan bahan atau material dari makanan untuk di sini kita masih pakai locally resource food namanya, artinya makanan yang bersumber di sini. Contoh dengan di samping saya itu karena itu kita ambil di sana kayak sayuran segala macam kita ambil di sana. Kita ambil juga warga di sini juga beberapa sayur-sayuran karena kita konsep eko ya, kita memanfaatkan masyarakat. Kita
kita membantu masyarakat di sana. Alhamdulillah lah dengan adanya tourism di situ, artinya roda perekonomian juga meningkat, berputar di sini. Artinya yang punya jualan juga, yang jualan sayur-sayur kita beli semuanya. Ya kita malah kurangan kita kadang kalau ramai tamu di sini tuh. Sehingga kita saling mendukung masyarakat, saling berbagi karena pariwisata itu maunya bagi-bagi rezeki dia modalnya. Apa saja menu-menu yang disiapkan? Menu lokal food, urap-urap, pelecing, kangkung, sama yang paling kelap pedis, yang paling kelap pedis itu spesial itu kelap pedis itu luar biasa, itu paling highlightnya di sini kelap pedis. Kelap pedis itu enak sekali bagi mereka. Terus urap-urap juga itu paling mantap. Pelecing, pokoknya lokal food only. Ya, hanya makan-makan lokal yang kita sajikan sama tamu-tamu ini, dan mereka luar biasa senangnya gitu. Biasanya tamu itu tinggal berapa lama saja di sini, Bang? Kalau dulu masih kita belum ada homestay kan, rumah yang di belakang itu saya jual 2 kamar, yang bukan kita jualnya tempat-tempat volunteer itu pernah sampai 1 bulan. Kita bisa cek di trip advisor sampai 1 bulan, dari 2 minggu, 1 minggu tamu-tamu yang membantu kita untuk mempromosikan daerah kita ini gitu. Oh, ada juga yang volunteer ya? Volunteer banyak sekali sebenarnya. Awal gitu ya volunteer. Waktu saya buka-buka dulu 14 belum ada penginapannya, 2 tahun yang ini kan. Yang itu kalau ramai perjuangan itu di belakang homestay ini sebenarnya. Itu sampai 1 bulan, 1 bulan paling lama. Apa saja yang dikerjakan? Dikerjakan ya membantu untuk irigasi, artinya menanam padi, terus nanam sayur-sayuran gitu. Itu kegiatan volunteer. Ngajar bahasa Inggris di sekolah. Iya, ngajar bahasa Inggris. Banyak kan ngajar bahasa Inggris. Mereka ngajar di sekolah. Di sekolah. Mana saja? Ada di sini Lombok Timur, namanya SMP, sini SMP, di SMP Islam, SMP Negeri sini. Juga banyak pesan-pesanan juga. Kita kadang sibuk. Bawakan kita tamu ke sini gitu. Lo tahu sih gimana kan? Berarti saat ini masyarakat sangat terbuka dan menerima. Terbuka untuk tourism, terbuka sekali. Dan kalaupun 1-2 yang terbuka itu lumrah di mana-mana ya kalau misalkan ada yang sedotan, kita lebih banyak yang terbuka oleh sini itu. Keterlibatan sejenis NGO, LSM ataupun pemerintah ataupun lembaga internasional yang ikut membantu proses dalam perencanaan pengembangan ini gimana, Bang Edi? Cuman ya pernah sih kalau bisa buat NGO. Sebenarnya saat ini saya proses ke sana sebenarnya, ke NGO dengan memakai angket kemarin itu sebenarnya itu untuk syarat kita untuk di NGO. Gitu. Kita terhubung dengan ekoturism yang di Sabah, yang di Rainforest Ecotourism yang di Sabah itu koneksi kita di sana. Juga dia sering memberikan informasi tentang Triangulis ketika ada tamu-tamu yang di Malaysia mau ke Lombok. Kalau ekoturism coba cari Triangulis gitu. Dia promosikan kita juga di sana. Namanya Simon Lover, namanya orang Prancis yang ikut mempromosikan Triangulis. Ya, Mr. Simon Lover. Dia 2 kali dalam 1 tahun ke sini. Itu sejenis apa saja yang bisa dibantu oleh Simon? Simon itu kita susun angket itu kemarin. Susun angket yang asesmen itu tamu-tamu itu. Bagaimana pendapat tamu-tamu ketika datang ke sukan itu diisi gitu. Harus diisi ketika dia datang ke sini itu. Sebagai bentuk nanti bisa kita sodorkan ke pemerintah itu apa gitu katanya. Kalau untuk model promosinya gimana di sini? Promosi kita masih itu tadi promosi lewat Instagram gitu kan. Terus lewat fanpage gitu kan. Dan juga masuk juga kemarin ada paket dimasukkan di Australia. Itu ya ada ya dimasukkan paket di Australia, Triangulis. Juga di Gili juga ada, di Gili itu orang Amerika, Mr. Ken namanya. Ya, Deep House Bungalow, dia banyak sekali dia rekomendasikan Triangulis. Mr. Ken dari Deep House Bungalow, itu orang Amerika dia. Kira-kira menurut Bang Edi apa saja rencana Bang Edi? Rencana ke depan saya itu luar biasa dengan pemuda Pak Darwis. Kita akan buat museum pertanian yang sederhana tahun insya Allah kalau
siap untuk penambahan 2 kamar untuk tamu-tamu. Habis itu kita akan buat museum pertanian di dekat sekitar sini di kampung. Ya, istilahnya saya mengatakan museum mungkin lokal staff lah, itu barang-barang lokal, istilahnya kayak bajak sawah. Pokoknya kegiatan pertanian kita lengkapkan di sana. Sehingga tamu-tamu, agent bisa kita sebelum dia trip kita bawa dia ke ke lokal staff atau museum pertanian lah, kayak orang dipakai bajak sawah itu, kita krotok segala macam kita akan taruh di sebuah wadah gitu, kayak rumah kecil-kecil lah dia ya. Itu terus juga kedepannya kita akan buat kan lebih menekankan kebersihan lingkungan ya, lingkungan untuk buat mungkin setiap ya hanya hari Jumat saja, tapi mungkin lebih hari Minggu juga bisa kita lakukan. Kalau di Danau Biru jadwalnya tiap minggu sekali, jadwal di Danau Biru kita buat sekali seminggu, hari Minggu aja. Bentuk edukasi yang berkelanjutan sejenis apa yang Bang Edi telah lakukan baik ke masyarakat, ke pemuda maupun ke tamu? Ketemu yang edukasi yang muncul adalah pertama ini penanaman pohon, penjagaan lingkungan, karena lingkungan ini ya, sehingga alhamdulillah dengan bagusnya kelihatan sekarang hutan kita bagus dari tingkat curah hujannya. Ya, kalau semakin bagus hutan kita, hujan semakin bagus juga akan meningkat itu. Karena rainforest. Buah-buahan yang Bang Edi sudah tanam dengan masyarakat setempat itu kemudian dipasarkan kemana ke depan atau diolah seperti kita akan buat KWT, kelompok wanita tani namanya. Iya, udah ya. Nanti kalau udah buah durian itu udah buat macam olah-olahan kayak kalau di itu dodol nanti. Itu udah konsepnya ke depan seperti itu. Kalau udah tinggal 5-7 tahun ke depan soalnya berbuah deh. Karena sekarang udah lumayan tingginya, udah hampir 1,5 meter tingginya. Itu durian-durian yang di kawasan. Kita akan buat dia kayak kelompok-kelompok yang akan menikmati ke masyarakat dan jualnya ke kelompok, kejualnya ke kita nanti. Konsepnya dia yang produksi, kita yang beli gitu modelnya. Nah, untuk ini Bang Edi mungkin bisa jelaskan model aktivitas tamu baik dari penyambutan, briefingnya, mulai turnya dan juga endingnya gitu. Kita biasa kalau tamu datang kita sambut dia, welcome drink dengan kopi, terus kita sejukkan dia duduk, baru kita jelaskan aktivitas apa saja yang dia akan lakukan di sini. Pertama ada trip 4 jam gitu ya, 4 jam di sini tuh. Pertama shop trekking ke ke sawah, habis itu ke Danau Biru, habis itu ke Danau Biru kita ke air terjun baru kita ke Monkey Forest, ke Black Monkey ya, Black Monkey. Habis itu balik kita coffee processing, habis itu penanaman pohon, kayak penanaman pohonnya gitu. Itu kita 4 jam, kadang lebih itu 4 jam lebih. Dan satu tamu itu donasinya 150 gitu per tamu. 150? Iya, per tamu itu. Include dengan airnya kita kasih dia. Itu pembibitannya di mana, Bang? Di sini di dekat rumahnya kelompok kita. Kita buat kelompok. Sekarang luas lahannya digunakan? Sekarang udah terpakai 70 hektar. Tapi kita ada melakukan penyulaman. Ada yang mati kita cabut, tanam lagi gitu modelnya. Ada namanya penyulaman berkala namanya. Kita monitor, cek, kadang pihak yang punya akuan lahan itu yang informasi kita ini mati ini, yuk kita ganti gitu. Di mana dapat bibitnya, Bang Edi? Bibit itu kebetulan dari Taman Nasional, kerjasama dengan Taman Nasional yang memberikan support kita, karena juga kan samping kita menjaga hutan ini juga harus ada kontribusi lah ke kita di Taman Nasional. Bagaimana yang punya lahan ini kan tempat pembibitan? Iya. Ya, itu kalau untuk pembibitan khusus tempatnya, lokasinya khusus pembibitan, khusus dia tempat itu lahan siapa? Lahan masyarakat juga. Lahan masyarakat. Iya. Yang kita pakai cuma 2 area sedikit. Bibit aja, pembibitan aja. Itu cukup untuk 12.000 itu masih nampung lebih dia bibit. Berarti bibit yang yang dilakukan di sana
buah-buahan saja Bang Edi. All buah-buahan. Sentul cuma satu yang nggak buah-buahan. Yang Rajumas namanya Rajumas itu nggak buah-buahan. Yang lain itu buah-buahan. Sentul, kaleadem, durian, raju emas. Nah raju emas ini yang bukan buah-buahan, cuman dia bagus. Yang kalau yang besar yang itu silat, yang paling besar itu namanya raju emas. Lurus, tapi nggak punya buah. Yang tiga itu buah, sentul, kaleadem, durian. Masyarakat jaga sekali itu karena Ini kan 4 jam ya Bang Edi trip. 4 jam lebih, kadang 4 jam lebih ya. Setelah itu selesai. Gimana? Apa upaya Bang Edi agar tamu ini stay longer gitu? Length of stay-nya meningkat. Tidak hanya kejual di sini sebenarnya, apa namanya, tidak hanya di sini kita karena untuk menghidupkan apa namanya Pulau Lombok Timur itu, karena kita banyak kegiatan kita. Tidak habis di sini itu, kita tawarkan di tempat lain. Ada Loyok, Pinggasil, ada Mas Bagi. Itu jadi biar apa namanya yang lain juga apa namanya hidup gitu. Loyok itu juga tanpa kita juga akan mati gitu. Makanya kita ke sahabat tamu ke sana, tawarkan kita handicraftnya gitu, ke poetry, ke lokal staff, misalnya kan tour lokal staff gitu maksudnya. Apa kira-kira branding yang Bang Edi terus munculkan di ekoturism ini atau sejenis? Yang selalu kita munculkan Aset eco shop tracking, yang eco shop tracking yang jadi branding kita saat ini, eco Shop tracking ya. Di sana udah masuk, ada kopi prosesnya, coconut oil proses, masuk semuanya. Eco shop tracking. Jadi satu paket dia itu. Dan tamu kalau hanya melihat proses kopi itu dia bayar 50. Ya, 50. hanya lihat proses pembuatan kopi itu aja. Berapa banyak warga yang Iya, kita buatkan ada pelangi sana khusus untuk kopi proses, sudah ada di utara, khusus kopi proses ada. Coconut oil di sini kita dia di rumah. Dan juga nanti kan ada museum pertanian kita akan buat di sini, satu wadah aja. biasa tamu dari mana saja? Banyak kan Eropa, Eropa. ya Jerman, Belanda, Prancis. Sepengalaman Bang Edi yang mungkin sudah bertanya ke tamunya, apa kira-kira motivasi mereka bisa datang ke ekoturism Triangulis ini? Yang mereka lihat adalah pertama adalah karena ada review tamu itu ya, review tamu yang bagus-bagus, TripAdvisor yang gaya apa namanya kefriendlyan kita di sini juga menjaga lingkungan yang di sini itu, karena tamu-tamu itu dia review tentang masakan, makanan, keramah tamahan gitu kan, karena nama-nama Edi is the best host katanya gitu kan, itu nggak ada ya, kadang itulah kata-kata tamu saking memuji kita sebenarnya, karena yang pertama servis kita ya, servis. Kalau tamu keluarga banyak ya Bang? Iya family, karena yang kemarin itu karena ada double room sama family banyak sekali family ya, anak yang Prancis gitu. Kalau milenial gimana Bang? Milenial tuh agak jarang sih, yang agak jarang yang milenial ya. Agak jarang yang milenial lah, agak jarang. Untuk sejenis spot-spot foto banyak disediakan ya Bang? Banyak sekali di Danau Biru itu kan, banyak rumah panggung yang kita buat, rumah panggung banyak sekali untuk lokal, untuk menjamu wisatawan lokal. Kita siapkan dia spot-spot foto biar ada betah. Kalau Danau Biru itu hanya kita selfie aja, tapi yang menarik sepanjang jalan adalah rumah-rumah pohon ini. Sebelum nyampe Danau Biru udah banyak pohon disuguhkan gitu. Itu yang kita buat di sana itu, dan alhamdulillah betah sekali untuk tamu lokal juga mancanegara di sana untuk foto. Tapi kalau selfie jarang tamu-tamu boleh kan, dia lebih suka yang seperti ini lah. Di Danau Biru itu untuk spot-spot selfie sana, dan di Triangulis adalah kita tidak buat atribut yang buat nama kata-kata itu, nggak ada. Apa adanya lah kita buat di sini. Ada Tidak sejenis untuk tiket masuk di area Triangulis? Kalau di sini itu karena kita hanya apa namanya kaitkan area masyarakat di atas, kita pinjam lahannya untuk parkir saja, dan itu masih donasi saja. Kita bukan mengatakan apa namanya, kalau di lahan rumah orang kita bisa mengatakan parkir, tapi kalau di tempat di kawasan itu nggak boleh, nanti bisa pungli. Ya kan, itu kawasan taman nasional. Cuma kita hanya donasi untuk clean up sama pemeliharaan lingkungan, itu saja, kebersihan. Itu donasi yang diberikan sama tamu, kita pakai untuk clean up sama juga pemeliharaan lingkungan. Uangnya yang masuk itu kita bukan untuk
apa namanya mengadakan tiket tapi donasi di sana. Iya, donasi. Menarik, menarik. Ada Di Danau Biru juga sama, semua di sini di Trengwilis maupun di Danau Biru sama, donasi semua. Nggak ada sejenis- tiket khusus masuk, nggak ada. Oke, oke. Untuk aturan-aturan ada bagi tamu di sini Bang Edi? Pokoknya sampah itu aja. Sampah. Iya, bawa pulang sampah gitu. Bawa pulang Sampah ya, itu aja. Mau ditaruh di mana sampahnya? Dia Bang kita taruh di sana, ada khusus. Kita ada khusus di rumah Bang Rido namanya itu. Kita untuk Di- kita tahu di pokoknya bentuk aqua itu bisa dicek nanti. Edi? Oke, terus sampahnya di gimana? Di apa maksud saya? Oke. Di recycle atau Di, sejenis? intinya kita kerjasama dengan Pak Ijaz itu, Pak Ijaz itu nanti mungkin dia akan bisa kita pakai banyak hal manfaatnya nanti. Kita pakai tangga kuat dan diambil dengan dibandingkan dengan brick lebih kuat itu. Botol dimasukkan sampah. Terus kita lepas bisa kita pakai apa namanya campur dengan semen pasir kita buat tangga lebih kuat itu. Bisa. Itu bagus tuh. Itu sampahnya dimanfaatkan. Dia memanfaatkan dia. Bukan dibakar ya. Kita bakar. Kadang juga ada beberapa masyarakat rumah tangga itu dia bakar tapi bakar untuk ini untuk biar cepat nyalanya di dapur. Itu kita cara mengakali masyarakat juga. Dibanding kita buang, pakai aja untuk bakar untuk kalau pakai kan pohon nih daun kelapa mungkin agak lambat tapi kalau itu cepat dia melelehnya. Untuk yang nggak pakai gas gitu kan, masyarakat yang pakai gas mungkin pakai kalau bahasa kita nyempru gitu cepat lengket nyala. Itu kita pakai masyarakat, makanya kadang dia taruh di dapurnya gitu. Kalau mau masak kayu sampah plastik gitu lepas nyala dia. Kalau untuk pada saat tamu pulang, apa kira-kira servis atau pelayanan yang membuat mereka berkesan dengan yang diberikan di sini ketika pulang itu? Yang di sini itu yang yang paling yang buat paling berkesan adalah servis kita di sini yang berkeluargaan. Karena tamu itu terlibat dalam kita. Kalau feel like home itu membuat tamu yang kemarin saya itu belum nyampe kota di SMS saya. We love Trengwilis and your family. Nah, itu aja gitu. Itu saking terkesan. Sepanjang cek sampai sepanjang jalan dia dadakan kita. Dia langsung semua tamu di situ nggak pernah ada yang kecewa lah gitu. Karena kita menyapa dengan hati. Dia makan saja, the food is very nice. Your mom cook with heart gitu kata tamu itu. Rasa dia mana yang dimasak dengan begitulah gitu kata-kata tamu gitu kan. Dia masakan saya sudah bilang masakan udah masak dengan hati, tidak sekarang masak gitu. Seperti itu ya komen-komen tamu. Intinya intinya friendly itu yang pertama, kita friendly, ramah, dan juga kita nggak buat senyum apa gitu kan, mengalir apa adanya gitu. Duduk kumpul bahu-bahu gitu. Kalau di sini di Kuta mungkin tidak ada seperti, nggak pernah dilapangin di mana-mana. Di Bali pun jarang. Kalau di hotel-hotel saja tanpa berbuat sama masyarakat. Yang itu yang kita pertahankan di sini itu tamu itu feel like home. Kalau keterlibatan pemerintah gimana Bang Edi? Pemerintah, saya aja dulu ya, kita pemerintah juga kaget dulu kan. Contoh lah Pak Kadis, Pak Wisata, Pak Ahya, kemudian beliau saya nggak kenal beliau kan, tapi dia pandu kegiatan saya gitu. Sebelum ada Pok Darwis, kita nggak tahu apa Pok Darwis dulu, kita nggak pernah, karena kita bekerja secara masif. Kita tidak bukan Pok Darwis yang pelapor ya atau Pok Darwis proposal, bukan. Kita jalan apa adanya, kita bergerak berbuat dulu. Kita malu kita meminta ini terus kita kena berbuat. Kita di Trengwilis pemudanya bergerak secara masif, berbuat dulu. Itu kita di sini, kita nggak mau mengharapkan ini dari pemerintah, tidak. Tapi ketika ada kegiatan, alhamdulillah lah, kemarin kan kita dipanggil sama pemerintah. Ini kamu udah buat ini dikasih penghargaan gitu kan. Terus kemarin kita penghargaan, Pok Darwis dikasih penghargaan, terus juga dari saya pribadi sebagai ketua Pok Darwis dikasih penghargaan piagam sama Bupati ALBD pada tahun 2016. Ya, ada penghargaan di bidang pariwisata. Itu untuk lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau pemerintah desa gimana Bang? Desa yang tahun kemarin sih ada sih untuk program khusus untuk pariwisata, tapi beliau kalah. Dan juga sekarang ada pada desa Truk yang baru ini yang kemarin menang.
sudah kita rukyah, istilah bahasa rukyah, kita rukyah dia, apa itu Parusa, kita rukyah sama teman Pok Darwis, Kang Daruna, kita rukyah Pak Kades. Dia juga menyambut positif lah kegiatan kita di situ. Pelan-pelan kita akan memberikan anggaran, karena di Prian itu kan luas dia 10 kardus, masih banyak yang perbaiki fisik dulu, habis itu mungkin 2020 udah fokus ke tourism. Itu sih bahasa pemerintah, tapi kita akan terus mendorong pemerintah untuk membangun secara bersama loh pariwisata ini, karena solusinya adalah di pariwisata untuk mengurangi pengangguran itu. Memang iya terbukti gitu kan, meskipun belum banyak dirasakan apa kegiatan kami oleh semua masyarakat di sini, tapi sedikit itu sudah kita berbuat di sini tuh Pak. Gitu. Banyak ya ke Malaysia pemuda di sini. Alat banyak untuk ke Malaysia itu banyak ke Malaysia. Ya banyak sekali ke Malaysia pemuda yang juga yang akan membangun itu banyak ke Malaysia. Ambisinya kan ingin membangun bisnis tourism, dia harus keluar gitu ke Malaysia. Gimana teknis Bang Edi memberdayakan masyarakat? Teknik saya dekat ini kita kumpul di jalan yang ini, jadi jalan ini asli tuh kayak kali itu, jalan pun kita nggak susah gitu pakai jalan kaki karena batu semua Pak Yogi, dari masuk desanya itu situ jalan sampai hutan asli kan. Alhamdulillah dengan kegiatan kita itu yang dirasakan oleh masyarakat pertama kali dah jalan ini. Itu yang buat terbuka masyarakat untuk kita sebenarnya itu jalan ini yang bagus. Karena apa? Kumpul semua masyarakat di masjid, perbaikan jalan, yaitu Ustaz Triangulis, bantuan dari BUMN yang kerjakan, bukan dari mungkin lobian gubernur saya nggak tahu, sehingga kita langsung dari BUMN yang kerjakan ini dari pusat, bukan dari dinas daerah, tidak ada, langsung dari BUMN yang kerja langsung yang turun kerjakan aspal ya. Yang kasar ini lah, tapi ya BTN, Better Than Nothing gitu kan. Jalan ini asli rusak dulu. Itu dia Bang. Kalau ini Bang Edi, kan ini termasuk ada pondok pesantren di sini gitu. Iya, ini pondok pesantren yang kawat dia. Gimana persepsi mereka gitu ketika sudah banyak turis yang datang? Yang lala gitu ya. Pernah malah kita akan diundang gitu. Kalau ada tamu kita kan minta dibawakan tamu itulah gitu. Untuk karena yang jadi unggulan di pondok pesantren itu bahasa Inggris, bahasa Inggris itu, sehingga banyak yang sekolah di luar daerah, Kalimantan, Sumbawa ke sini kan, juga ada tahfiznya juga kan, pondok pesantren yang kautin termasuk. Ya, itu bahasa. Maka yang digunakan saya itu bahasa Inggris, bahasa Arab sama bahasa Indonesia gitu. Punya jadwal-jadwal. Sehingga di programnya itu di sana itu harus ada bahasa Inggris menandakan bule gitu kan. Sehingga kita sering juga diminta untuk bawa tamu ke sana gitu. Dengan pakaian sopan. Supportnya gimana Bang Edi, dalam bentuk program atau fisik atau sejenis apa kira-kira support pondok pesantren demi perkembangan support untuk support dari pondok pesantren saat ini hanya mendukung saja, mendukung untuk ekoturism ini, cuman dari itu aja support saat ini, dan juga hanya untuk bagian kebersihan saja lah, lingkungan. Kita melihat di Sembilan itu bersih gitu kan di pondok pesantren, dan juga konsep sekolah alam juga masuk di sana. Kalau kita lihat kan ini konsep sekolah alam itu sudah menunjukkan ekoturism di sana Pak Yogi. Sudah masuk di pondok pesantren, udah sepanjang jalan itu kan, itu tempat sekolahnya udah di sana, menginapnya di sana, sekolahnya di sana, konsep alam. Kalau dari segi kelemahan mungkin Bang Edi bisa sampaikan apa saja kelemahannya untuk perkembangan ekoturism ini. Kelemahan kita di sini itu memang kelemahan kita mungkin saat ini kesadaran juga. Ya, kesadaran SDM kita belum harus ditingkatkan. Itu kelemahan kita SDM. Karena sering kita membuat proposal ke desa untuk ajakan pelatihan lah ada, dan anggaran desa itu untuk pemberdayaan gitu. Yang paling penting pemberdayaan yang harus banyak sebenarnya. Kalau kita melihat di tempat di Jawa, seperti di mana itu pemberdayaan yang diutamakan. Kalau udah misalkan kayak di sini kan di Triangulis ada wisata ekoturism kita di jalan, meskipun jalan nggak bagus, tamu dulu parkir setiap mungkin waduk. Mau di sini di Gunung Pau itu ada waduk,
di jalan sana, jalan lah, jalan tamu tuh jalan semua itu, mobilnya diparkir di jauh jalan ke sini karena jalan nggak bisa, mungkin kan nggak bisa total, tamu lalu lalang jalan kaki sampai kalau kita lewat di kali itu numpuk parkir motor tamu-tamu itu, tapi alhamdulillah nggak pernah ada yang hilang. Kaget saya kan, itu gimana jalan harus bagus gitu. Tapi ya lama kita mang fokus tekuni, ya alhamdulillah kita bantuan jalan bagus sehingga saya buat pelang di pondok pesantren itu yang di jalur ke Sindu, depan kantor desa pesantren itu saya buat pelang. Dulu pelangnya di sini di atas kali, mau tamu tuh pakai di sini, jalan shortcut namanya. Itu kalau itu kelemahan kita dulu infrastruktur, tapi saya udah bagus. Sama SDM kita harus tingkatkan, itu kelemahan kita di sini tuh, karena harus banyak SDM yang harus tingkatkan di bagian tourism. Kelemahan kita juga tadi kalau infrastruktur sudah ya lumayan bagus, lumayan bagus, lumayan bagus itu kan. Kesadaran masyarakat ya beberapa, tidak semua, beberapa masyarakat masih ada yang kurang sadar juga, yang harus kita benahi ke depan. Di mana-mana common happen. Ada yang pro, ada yang kontra, ada di mana-mana. Itu ada saja yang namanya kita merintis apapun itu harus ada kendalanya memang di awal, di mana-mana, everywhere gitu.